Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk pagi ini boleh kerso rawuh datang di ruangan perpustakaan SMA Negeri 1 Padangan dalam rangka sharing ya tentang implementasi budaya positif di sekolah. Untuk pagi ini materi atau sharingnya itu akan dilaksanakan oleh Bapak Heri Purnomo SPD dari CGP Angkatan kelima kelas 511 dan Bapak Abdul Yasin SPD dari CGP Angkatan kelima kelas 517. Demikian sih. Sebelum kita mulai untuk acara sharing bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Heri dan Bapak Yasin untuk memaparkan budaya positif yang ada di pengimplementasian budaya positif di sekolah kita. Monggo. Terima kasih Bu Christine atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru CGB, guru BK dan guru mata pelajaran yang lain juga. Di sini saya bersama Pak Heri, CGB Angkatan 5 akan mensosialisasikan budaya positif. Nah, di sini monggo Mbak Ian, monggo dilanjut. Kami mempunyai dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sekarang pengertian budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menumbuhkan atau mewujudkan dan mengembangkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Disiplin positif ada 3 pendapat di sini. 1, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau tahu tidak digunakan sama sekali. Dalam
pendapat Sokrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang ketiga, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif di situ ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di dalam kita mendisiplinkan murid, kita ajar untuk disiplin, di situ ada dua, dengan motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah kontrol diri. Contohnya motivasi yang motivasi yang tumbuh dari dalam diri siswa kita dalam bentuk kesadaran, keikhlasan untuk berbuat. Dan di sini ada motivasi ekstrinsik untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif atau karakter potensi anak bisa tercapai. Di situ ada motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Contohnya adalah kalau di sekolah adalah peraturan sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tadi, nilai-nilai kebajikan universal tadi, yaitu diantaranya di situ beriman, gotong royong, toleransi, keadilan, sampai kejujuran atau rendah hati. Ini salah satu, ini contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah SMA kita ini. Nah, di dalam kurikulum pembelajaran kita, di situ diterapkan juga, kita dituntut atau kita dituntun untuk membangun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ke murid kita, yaitu dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri atau disebut motivasi intrinsik tadi. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Dengan menerapkan sistem kontrol yang dicetus oleh William Glasser yang mengatakan bahwa perbuatan memiliki tujuan, merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Sesungguhnya dengan menerapkan teori kontrol inilah muara dari disiplin positif dengan teknik restitusi. Dalam disiplin positif tidak mengenal hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Paradigma inilah yang diubah menjadi paradigma restitusi. Berikut video posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat Ibu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu
nyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tata saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif.
positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol itu Bapak Ibu saya yakin memahami seharusnya yang posisi apa yang lebih maksimal bisa digunakan di dalam pembelajaran di sekolah kita ini. Ya. Nah, karena itu posisi hukuman di dalam video ini kita amati bahwa hukuman itu ternyata dampaknya sangat menyakitkan ya, bagi murid kita. Ya, posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer, ya, yang meyakinkan atau menumbuhkan keikhlasan, keyakinan anak untuk berbuat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun agar nantinya potensi anak itu bisa tercapai dengan menuntun atau menebalkan keyakinan anak. Kita harus yakin bahwa nantinya anak akan bisa berhasil. Dan Bapak Ibu dengan kalimat menuntun, ya, dengan tuntunan itu, saya yakin anak itu akan menjadi anak yang baik dan dia akan menyadari apa yang telah dilakukan atau andai kata dia membuat kasus atau bermasalah. Kalau kita niatnya menuntun tidak menghukum, ya, anak itu akan menyadari. Dari situ bahwa saya simpulkan bahwa Bapak Ibu saya pesan ke semuanya untuk karena kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol itu, jadilah seorang guru sebagai manajer, tidak menuntut siswa. Ya. Kita harus menjadi seorang guru yang di dalam pembelajaran itu termasuk student center, berpusat pada murid, ya, bukan teacher center. Teacher center dalam artian itu opo-opo kudu guru, murid harus dibodoh, harus seperti ini, menuruti keinginan kita sebagai guru. Insya Allah kalau kita melakukan seperti itu, sama saja kita melakukan umpama dokter malpraktek, murid hanya digunakan praktek keinginan kita, bukan menebalkan atau menuntut potensi anak itu. Nah, nanti kita gunakan untuk bahan diskusi kali ini. Harapan saya keaktifan Bapak Ibu untuk sharing dalam materi ini dan nanti kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini. Terima kasih. Implementasi budaya positif di sekolah kita ini saya juga menulis di dalam slide. Mari bersama-sama kita wujudkan budaya positif, disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Mari kita jalin komunikasi yang lebih intensif kepada murid supaya kita mampu memenuhi kebutuhan dasar murid kita. Mari kita perbaiki posisi kontrol kita
terhadap murid, mari kita selesaikan kasus di kelas atau di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi sehingga murid dapat belajar untuk memperbaiki tindakan salah tanpa merasa dihakimi oleh kita. Nanti untuk segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Heri. Ya, untuk apa itu segitiga restitusi lengkapnya akan disampaikan rekan CGP oleh Pak Heri. Untuk materi selanjutnya, untuk menguatkan dari video kontrol itu, mari kita bahas terkait dengan motivasi hukuman dan penghargaan. Teori motivasi hukuman, penghargaan, atau restitusi. Di sini teori motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif yang saya sampaikan tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini adalah hukuman oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, tetapi ada tindakan lain yang lebih baik, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih atas waktu untuk menyimak presentasi saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Heri. Kepada Pak Heri kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yasin atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi Bapak Ibu, ini mari kita jadikan sebagai ajang sharing-sharing. Ini saya dengan Pak Yasin mencoba menyampaikan ilmu yang sudah kami dapat di CGP Angkatan ke-5. Nah ini contoh. Sebenarnya sekolah kita ini sudah menerapkan beberapa budaya positif, waktu dari awal masuk itu sudah menerapkan. Nah itu nanti mungkin bisa kita pertahankan ditambah dengan budaya-budaya positif yang lain. Monggo ini apa ya, istilahnya vlog, cuma kemarin baru belajar. Monggo Bu.
jangan lupa untuk saling dengan kemudian di sekolah kami juga ada dari anak-anak OSIS, di mana setiap hari mereka menyambut kedatangan teman-temannya. Jadi memang kita berdayakan baik untuk anak-anak OSIS untuk aktif membantu budaya disiplin di sekolah. Nah, jika ada siswa yang membawa jaket seperti ini, maka kesepakatan kita adalah jaket harus dilepas sebelum masuk, karena itu salah satu bagian dari mengajarkan untuk disiplin. Karena ketika memakai jaket berarti menutup semua atribut seragam. Nah, seperti itu baru boleh masuk. Nah, ini Bapak Ibu pembiasaan tiap pagi di sekolah SMA kami. Ya, oke, ini. Oke, cukup ujian mungkin ya. Nah itu Bapak Ibu sebenarnya sekolah kita ini sudah menerapkan itu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu semua bisa menerapkan itu di kelasnya masing-masing ya. Tergantung makulnya apa itu bisa diterapkan. Yang penting adalah guru dan siswa itu sepakat ya. Kalau melanggar ini konsekuensinya ini, ya, ada kesepakatan di awal sehingga anak tidak merasa terjajah gitu. Jadi karena kurikulum kita kan nanti merdeka, jadi jangan sampai anak-anak itu merasa terjajah. Nah, kaitannya dengan tadi, ini lanjut ke materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu apa? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan seorang siswa akan lebih memotivasi dia dari dalam, sehingga dia tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan yang paling kuat itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan karena paksaan atau penghargaan. Kemudian murid-murid perlu ya. Jadi ini contoh jika menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama, mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi bukan karena takut ya dengan sosok guru tertentu, tapi memang memahami arti dari peraturan yang diberikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut apa, serta tujuan utamanya apa. Nah, ini ada ciri-ciri sebuah keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi seperti yang kemarin sudah disampaikan beberapa rekan CGP yang lain, bahwa hindari menggunakan istilah-istilah larangan ya, misalnya dilarang, tidak boleh ya, jangan, nah, seperti itu, harus, dan lain-lain, dibuat oleh seluruh warga kelas. Jadi intinya melibatkan kesepakatan semua kelas ini, semua warga kelas ini. Terus lanjut. Nah, di sini ada prosedur
pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid. Jadi kita melibatkan siswa aktif, itu yang disampaikan Pak Yasin tadi. Jadi berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga, susunlah atau gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat dan pengelompokannya. Kemudian sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Terlalu banyak itu kadang siswa bingung ya. Ini peraturan yang mana yang saya langgar, saking banyaknya peraturan. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Nah, ini bisa diterapkan di mapel masing-masing gitu. Bapak Ibu sesuai dengan kelasnya, karakteristik kelasnya ini seperti apa bisa dibicarakan dengan murid-muridnya. Kemudian yang terakhir ditempel gitu. Nah, ini penting, kadang anak-anak itu lupa ya. Jadi sebagai pengingat ditempel di dinding kelas. Kemudian contoh-contoh keyakinan kelas. Ini contohnya, contoh saja. Misalnya sebagian anggota kelas perlu belajar ya. Jadi istilah dilarang misalnya yang sebelumnya semua siswa harus belajar, tidak boleh tidak mengerjakan tugas itu diganti menjadi istilah ini perlu dan perlu gitu. Ini contoh seperti ini. Kemudian selalu bersikap positif ya, senantiasa menjadi diri terbaik misalnya, kemudian senantiasa membantu dan lain-lain. Jadi gunakan istilah-istilah yang sekiranya itu membuat mindset siswa itu ke arah yang positif ya. Jadi mungkin selama ini kenapa banyak siswa yang melanggar, mungkin dari perintahnya saja sudah bersifat negatif sehingga membawa mindset siswa itu ke arah yang negatif. Nah, di sini ada contoh ya, misalnya berkaitan dengan keyakinan kelas, misalnya hormat ya. Berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti ini kan ibaratnya pengganti peraturan yang apa? Misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain seperti itu. Jadi diganti dengan kata-kata seperti ini. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang berikutnya diterima dan dimiliki. Misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini mungkin contoh ya, contoh kalian boleh bisa menerapkan ya di kelasnya masing-masing, bisa menggunakan sticky note gitu. Sticky note itu sangat menarik untuk siswa. Jadi mereka akan menuliskan kesepakatan kelas atau keyakinan ya yang mereka buat sendiri, kemudian nanti ditempel di papan tulis, kemudian nanti guru mengelompokkan peraturan atau keyakinan kelas seperti apa. Nanti baru dirancang seperti itu finalnya, kemudian ditandatangani oleh semua warga kelas termasuk guru ya. Nah, kenapa perlu dibentuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran di kelas lebih efektif. Jadi baratnya sudah sejalan gitu, sudah sejalan. Kalau belum dibuat keyakinan kelas ya nanti akan muncul tadi seperti yang disebutkan Pak Yasin ya, malpraktek itu. Nah, itu yang harus kita hindari ke depan. Kemudian kelas menjadi lebih kondusif, murid belajar bertanggung jawab atas komitmen yang telah disepakati, kemudian menanamkan disiplin positif terhadap murid. Jadi murid sadar tanpa harus diingatkan. Kemudian berikutnya, nah itu tadi tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu masih ada beberapa materi lagi, 2 materi gitu.
Yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan. Enggak, slide back yang kalau saya back. Nah, itu nih. Baik, Bapak Ibu, salah satu kebutuhan manusia itu diantaranya adalah kebutuhan pokok dan kebutuhan pendamping. Jadi siswa kita itu juga harus terpenuhi semuanya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka biasanya akan mengalami kendala-kendala dalam belajar. Misalnya mereka akan tertidur, ya, kemudian menahan rasa lapar di kelas, juga mengganggu konsentrasi. Maka di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap siswa. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya. Kemudian kebutuhan untuk merasa diterima. Jadi kadang kita temukan itu di kelas ada beberapa siswa yang menyendiri, ya. Berarti mereka kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Maka tugas kita adalah coba untuk merangkulnya, gitu, dalam artian mengajaknya dan memberi penjelasan kepada rekan-rekan untuk menerima anak tersebut, ya. Kadang mengalami perbedaan mungkin dari fisiknya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini yang oleh Mas Menteri kita ini jadi prioritas, nih, di mana kurikulum merdeka ini diharapkan siswa itu kebebasannya itu terpenuhi. Jadi bukan guru itu bukan sebagai penjajah lagi, ya, tapi sebagai fasilitator mungkin. Kemudian yang keempat kebutuhan akan kesenangan, ya. Jadi ciptakan kelas yang menyenangkan, bukan menyeramkan, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan itu, ya. Tinggal nanti dimodifikasi terkait model atau metode yang digunakan. Kemudian yang kelima kebutuhan akan penguasaan atau power. Jadi anak-anak kita ini kadang perlu merasa dirinya itu hebat, ya. Itu harus kita fasilitasi juga. Nah, di sini ada yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi penerapannya adalah agar murid dapat belajar dengan baik. Kebutuhan mereka akan merasa aman, sandang, pangan, dan papan harus dipenuhi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya sebagai seorang guru, ya, harus dapat menerima murid apa adanya, ya, karena murid kita ini kan berbeda-beda, mulai dari tingkat kognitifnya, ya, kemudian kinestetisnya berbeda-beda. Jadi itu nanti yang diharapkan oleh Pak Mas Menteri kita sebagai pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah setiap murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan, ya, dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Jadi kita ajarkan mereka nilai-nilai tanggung jawab. Kemudian kebebasan bukan berarti membiarkan murid melakukan apa saja yang mereka inginkan, ya. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas, ya. Tapi juga harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Terus yang keempat, jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang, gitu. Dan biasanya jika murid senang itu diawali dari Bapak Ibu guru yang senang dulu, ya. Misalnya kalau gurunya itu mungkin ada masalah di rumah, kadang ngajarnya juga tidak, ya, itu pengaruh di siswa, gitu. Itu psikologisnya kan terpengaruh. Jadi mari Bapak Ibu kita masuk kelas, ya, usahakan senang, gitu. Kemudian yang kelima, setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui pencapaian dan keterampilannya. Nah, jadi anak itu butuh yang namanya pengakuan, Mas, seperti itu, gitu. Kita berarti di usia SMA, anak-anak itu mulai menunjukkan jati dirinya itu siapa, gitu. Yang itu muncul di lingkungan anak-anak SMA.
Oke, terus Bu. Ya, itu tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Terus materi satu lagi yang terakhir Bapak Ibu, akan saya putarkan video terkait dengan segitiga restitusi. Jadi ketika ada pelanggaran ya, apa yang kita lakukan itu ada di contoh simulasi ini. Monggo disimak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol berbagai riset. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah aksi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakternya. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menumbuhkan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang cara sudah lama ya bicara dengan Pak Adi dari itu. Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain kurang pintar Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik nyatain Eka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marahnya besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, tapi saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak begitu gagal, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya kalau mau berbuat lain. Jadi saat itu saya udah berhasil. Jadi tidak membuat kita itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang seperti yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya, saya bisa proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil keputusan sedikit. Kalau apa-apa. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Dia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan saya proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti ini? Jadi aman lah. Bangga bisa bersabar dan bertanggung
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kami dapat menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu anak politik. Guru yang telah memahami teori pergerakan Indonesia dan sendirian serius dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kedua hal itu dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi tersebut. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih kegabaran dari ini. 2. Aku bukan satu kali tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu lakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan kualitas. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Hanya kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna
Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa kemungkinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan itu agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia untuk Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi contoh kasus gitu. Ketika seorang guru menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi anak kita ini sudah salah, jangan sampai tambah salah gitu. Dalam artian kita harus bisa menyadarkan siswa, bukan hanya dengan misalnya makian ya, atau hukuman, tapi harus bisa menyadarkan mereka. Nah, di sini segitiga restitusi menurut Gosen ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang pertama ya, sisi yang pertama tadi yang dilakukan oleh seorang guru ya ketika menemui siswa bermasalah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya bisa mengajukan pertanyaan berikut ya, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi setiap manusia pasti punya salah. Dengan kita mengucapkan itu ya, siswa itu sudah merasa dihargai ya, sudah merasa pelong lah setelah melakukan kesalahan, bahwa setiap manusia itu pernah salah. Terus sisi yang kedua contoh ya, langsung ke contohnya saja. Kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Tapi paling enggak guru sudah mengayem-ayemi murid yang sudah melakukan kesalahan. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakin. Jadi kita meng-cross-check keyakinan kelas apa yang kita yakini. Kenapa kamu langgar seperti itu? Nah, itu akan membuat siswa itu sadar akan kesalahannya dan dia merasa tidak merasa gagal. Itu terkait dengan segitiga restitusi. Itu tadi materi-materi yang dapat kami sampaikan. Setelah ini mungkin ada diskusi, gitu. Monggo nanti dipandu oleh Ya, terima kasih Pak Yasin dan Pak Iri untuk sajian materinya. Berikutnya adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Sebelum kita mengarah ke sesi tanya jawab, untuk refreshing saja Bapak Ibu, ini sekedar ice breaking, isi waktu gitu ya. Yang sering kali saya dapatkan waktu tatap muka dengan fasilitator saya, mungkin beda dengan Pak Heri atau Pak Yasin gitu ya. Ketika saya bilang Anita, monggo posisinya seperti ini ya. Anita, kemudian menari, ya, dua tangannya menari, monggo di atas, menara. Saya ulang lagi deh. Anita menari di atas menara. Nanti saya bilang monggo di posisinya deh. Menari. Anita di atas menara. Menari di atas menara. Anita menari di atas menara. Jadi sekali lagi, menara, menari, Anita di atas. Ya, terima kasih. Berikutnya saya langsung ke berikan waktu bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan beberapa hal yang sudah disajikan oleh Pak Heri maupun Pak Yasin. Monggo. Bu Eni, monggo Bu Eni. Bu Puji, ada dua.
Ada lagi, ada Bu Eni, ada Bu Puji. Monggo Bu Eni. Oke, monggo Bu Eni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang dibagikan kepada kami karena ini sangat menarik. Karena saya termasuk guru yang expired ya, sudah 20 tahun lebih lah saya mengajar. Baru kali ini adalah suatu masukan positif. Walaupun ini seringkali sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dimanapun, namun ilmu ini menurut saya masih baru bagi saya. Nah, di sekolah kita ini kan sudah dicanangkan untuk menjadi sekolah yang mandiri belajar. Nah, otomatis kita sudah memberlakukan kurikulum merdeka. Padahal secara fisik, mental, dan pengetahuan kita itu belum siap. Nah, baru ini kita peroleh ilmu. Harusnya sebelum kita masuk ke Merdeka Belajar, ini sudah masuk dulu di kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya, selama ini dari bulan Juli, Agustus, September, kita melangkah mengajar masih tetap sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelum kurikulum merdeka. Benar kan ya? Hanya kita modif sedikit saja. Mau kita jujur aja belum begitu paham. Modul itu kan kita adopsi, terus kita adaptasikan dengan kemampuan diri kita. Nah, sebagai CGP, nah langkah apa? Ini kan langkah pertama ya yang digunakan untuk pendekatan, ada sosialisasi. Tentunya diharapkan sekolah ini juga pengen sekali ini sudah menjadi masukan yang pertama harus sudah ada sebenarnya di sekolah kita, sehingga kita tinggal jalan begitu saja. Budaya-budaya positif ini harusnya sudah ada sebelum kita masuk ke mandiri belajar gitu ya. Nah sekarang saya pengen tahu banyak strategi apa sebenarnya sebagai CGP ketika panjenengan ini diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjadikan sekolah SMA ini tentunya melakukan budaya positif yang banyak. Langkah-langkah apa yang panjenengan nanti akan terapkan di SMA ini untuk menuju budaya positif yang kedepannya kita memang sudah benar-benar terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua sebelum dijawab oleh Pak Yasin atau Pak Heri, monggo Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini insight yang sangat bagus untuk saya sebagai seorang pendidik. Ini sangat mencerahkan. Pertanyaan saya ini, misalkan saya punya kasus ya. Ini saya nanti minta solusi dari para CGP ini bagaimana. Misalkan di sebuah kelas itu kan ada seorang anak itu pas waktu ulangan itu ketahuan menggunakan HP. Nah, dan akhirnya disita. Setelah itu anaknya itu lapor ke wali kelas dan si gurunya juga, si guru mapelnya. Kemudian si anak diminta untuk minta maaf, si gurunya menolak. Kemudian 3 hari berselang, si guru itu melakukan langkah tadi kan ada 6 ya, posisi penghukum, posisi yang membuat merasa bersalah, 5 ya, maaf, sorry. Yang terakhir itu manajer. Ya. Ternyata kalau bisa disimpulkan, si guru tersebut melakukan posisi penghukum. Ya dengan ada menjudge, misalkan kamu berkerudung kok kelakuannya kayak gini. 1. Langsung kedua, dia guru tersebut meminta si anak untuk membuat
dengan tanda tangan si wali kelas, wali murid, dan guru BK. Nah, solusi dari CGP ini misalkan sebagai pihak yang netral itu bagaimana? Apabila ada kasus seperti itu, sedangkan di kelas itu belum ada kesepakatan, ya memang kalau kesepakatan secara tak tertulis pasti ya, kalau ulangan tidak boleh memakai HP. Tapi kadang-kadang kan juga ada kan guru yang modern malah kalau ulangan pakai HP kan, puisis kayak gitu kan. Nah, solusi dari para CGP ini bagaimana untuk membangkitkan minat dan mental si siswa tadi yang sudah down, yang belum kembali ke identitasnya, dan juga menenangi si guru tersebut supaya bisa menjadi pihak yang sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, Bu Puji, sungguh pertanyaan dan menjadi masukan yang luar biasa. Monggo Pak Heri atau Pak Yasin yang mau menjawab. Yang pertanyaan pertama dulu, monggo dari Bu Eni, Pak Yasin atau Pak Heri. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Di sini mungkin ya karena keterbatasan kami, karena CGP ini juga belum tuntas, jadi mungkin nanti jawabannya mungkin belum memuaskan. Nah, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Eni tadi terkait dengan SMA kita menerapkan mandiri belajar. Nah, mungkin strategi apa ya yang digunakan untuk menjadikan SMA kita ini memiliki budaya positif di sekolah. Nah, jadi memang benar Bu Eni tadi, jadi memang sebelum kita masuk ke penerapan guru merdeka itu harusnya sudah memiliki bekal dulu ya. Paling enggak setahun sebelumnya sudah ada CGP yang mendapatkan sertifikat. Nah, tapi ini kan belum. Jadi memang kemarin itu dari Jabar Dinas itu memang mewajibkan semua SMA di Bojonegoro itu mengikutinya. Jadi mau tidak mau sekolah kita daftar di kurikulum merdeka. Nah, terus strateginya apa ya? Strateginya yang pertama adalah kita harus studi banding Ibu. Jadi kemarin kita sudah studi banding beberapa guru kelas 10 ikut ke Gresik kemarin nih, ada Pak Aris juga ngajarin, Pak Aris juga. Nah di situ banyak hal ya yang sebenarnya memang SMA itu tidak mendapat pendampingan dari pusat. Jadi memang ya sekolah tersebut harus mandiri, harus menemukan solusi masalahnya masing-masing. Nah, tentu nanti ke depan akan banyak masalah yang kita temui ya nanti kita harus sering-sering koordinasi dengan pemangku jabatan di sekolah kita ya, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Jadi nanti perlu yang namanya kolaborasi di antara semua guru terutama yang kelas 10. Jadi perlu waktu khusus ya untuk merancang ini semua, dan jika ini tentu melibatkan kurikulum juga nanti ke depan. Nah, kalau sebagai kami ya karena mungkin kemarin sudah 1 bulan ini off ya, Bapak Ibu ya, CGP off 1 bulan sehingga kita baru masuk di modul 2.1 ya. Jadi belum secara keseluruhan mencakup tentang inti dari kurikulum merdeka itu belum sampai situ, baru sampai di budaya positif seperti ini. Itu mungkin dari saya Bu, mungkin Pak Yasin bisa menambahkan. Saya tambahi seperti itu, kalau mendapatkan strategi langkah apa yang akan kita lakukan gitu. Ya. Dari strategi itu terutama untuk belajar mandiri belajar itu kita ada mendapat ilmu yaitu dengan pembelajaran berdiferensial sesuai dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, mungkin dalam penerapan untuk menuju mandiri belajar dengan strategi pembelajaran diferensial nantinya akan tercapai. Itu salah satu strategi. Dan bagaimana peran
CGB SMA sini untuk mensosialisasikannya dengan cara seperti ini. Nantinya kita diberi waktu oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan di hari kemudian nanti bahwa CGB di SMA Padangan ini untuk berbagi dengan rekan-rekan di SMA sini, seperti itu. Untuk pertanyaan kasus yang dialami di kelasnya Bu Puji terkait anak menyontek dengan browsing dan mendapat perlakuan oleh gurunya, di situ pada kesimpulannya adalah menghukum yang memberatkan, ya. Di situ kita harus menyadari bahwa menghukum itu adalah menyakitkan, ya, dampaknya menyakitkan si murid. Nah, begitu juga mungkin menyakitkan juga si wali kelas atau guru lain, karena melihat kronologi apa yang diceritakan oleh Bu Puji, itu yang mendapat hukuman bukan hanya pada murid, tetapi wali kelas dan guru BK. Itu tanda tangan 100. Kira-kira itu hukuman atau ikhlas Bu dengan? Itu. Iya. Nah, ini perumpamaan. Tapi saya tanya pertanyaan, dengan tindakan seperti itu, dengan itu ikhlas atau tidak menandatangani surat pernyataan sebanyak 100? Kalau misalkan itu terjadi di kelas saya, harus bilang dari ya. Dan kelas yang menghukum sesama guru, masa yang guru juga hukum sesama guru kan? Oh gitu ya. Yang pembina itu kan kepala sekolah, bukan guru kan? Iya. Tapi kita merasakan bahwa suatu hukuman yang sekiranya itu kalau membuat pernyataannya mendidik, tapi kalau tanda tangannya sampai 100 bahkan itu harus minta wali murid atau guru BK atau wali kelas, itu saya rasa benar seperti pendapatnya jenengan, itu kebacut, ya. Mungkin sebagai guru tersebut harusnya menyadari bahwa dia harus berperilaku sebagai manajer. Bagaimana mengajak anak itu atau menyadarkan anak tersebut tidak usah melakukan hal yang salah, justru menyadarkan, ya, bukan dia anak itu melakukan kesalahan. Kalau menurut saya itu wajar, ya, karena dia mencari jati diri. Dan apa yang dilakukan anak itu kalau guru memandangnya itu tidak benar, kita wajib menuntun, ya, sebagai seorang pendidik. Kembali lagi saya sampaikan bahwa pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kalau kita membebani siswa, otomatis bukan menuntun tapi menuntut, ya, apalagi menghukum, ya. Dampak dari menghukum itu, kalau nantinya hanya guru sekedar memarahi, guru hanya sekedar menuntut, saya yakin akan diingat seumur hidup siswa tersebut dan mungkin dia akan benci sekali dengan guru tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hukuman itu adalah alternatif terakhir. Kalau bisa tidak usah dilakukan, ya. Kalau memang kita bermain peran, kadang kita menghadapi siswa yang sekiranya dablek gitu, ya. Kita butuh bermain peran, ya, peran yang rodok kerang gitu lah. Tapi dengan peran itu kita menghukum, mohon untuk setelah dia melakukan hukuman itu, mohon untuk disadarkan, diyakinkan bahwa apa yang telah dia lakukan itu salah, seperti itu. Ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Eri. Puji, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasin, ya. Jadi memang perbedaan generasi, ya, mungkin itu. Jadi jurang di generasi itu mungkin satu penyebabnya. Nah, itu nanti jadi catatan kami, ya, sebagai CGB, bahwa tidak hanya kita menyadarkan siswa, tapi juga rekan-rekan guru yang lain. Itu jadi tantangan besar kami. Nah, maka nanti kami mohon kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti sharing ini, mari, ya, kita bersama-sama
membuat ya budaya positif di sekolah kita ini berjalan dengan baik ya. Tentu butuh waktu yang lama ya, karena mengubah mindset seseorang itu yang puluhan tahun yang ini sudah dilaksanakan itu butuh waktu ya, dan butuh pemahaman yang lebih. Maka nanti ke depan di pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa mengundang semua Bapak Ibu guru ya, sehingga budaya positif ini bisa segera diimplementasikan di sekolah kita. Itu mungkin dari saya Bu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Heri sama Pak Yasin yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Puji dan Bu Eni. Yang pada dasarnya saya simpulkan dari jawaban kedua pertanyaan tersebut, intinya adalah kami sebagai CGP diberikan kesempatan untuk berbagi seperti ini, gitu ya. Diberikan kesempatan untuk membagi tidak hanya kepada kelompok kecil, tapi kalau bisa untuk semua teman-teman, ya, Bapak Ibu guru, entah senior, entah junior, gitu ya. Semua kami diberikan kesempatan untuk kami berbagi apa yang sudah kami dapatkan, kami bagi untuk Bapak Ibu guru yang lain. Demikian. Mungkin ada tanggapan yang lainnya dari Bapak Ibu peserta, monggo. Bapak Ibu guru, monggo. Atau pertanyaan lagi boleh, monggo. Nggih. Bu Natika. Atau ada lagi selain Bu Natika? Pak Aris? Saya lihat Pak Aris kayaknya tadi penasaran. Nggih. Oh tidak. Nggih, monggo Bu Natika. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena diundang di acara sharing budaya positif. Karena dengan sharing budaya positif ini saya juga merasakan hal positif di sini. Saya kira yang merasakan hal positif bukan saya saja, tapi yang lain, guru, Bapak Ibu guru yang lain juga. Kenapa? Ini suatu ilmu baru, tapi kita merasa wow, senang sekali ini ilmu baru. Kita sudah menerapkannya walaupun ilmunya baru, gitu. Jadi merasa senang sekali. Saya tidak menambahkan tadi yang sudah disampaikan Pak Heri ataupun Pak Yasin karena sudah sangat lengkap sekali menurut saya, sudah berbagi ilmunya. Saya tertarik pada tentang kesepakatan kelas tadi ya. Kesepakatan kelas itu bagusnya itu dibuat siapa nih? Bagusnya nih wali kelas atau semua mapel. Karena kenapa? Tadi kan salah satu dari ketentuannya kan jangan banyak-banyak karena supaya anak tidak lupa. Kalau misalnya itu dibuat wali kelas, itu berarti harus diinformasikan ke seluruh guru. Berarti seperti itu. Atau setiap guru membuat kesepakatan kelas masing-masing. Kalau setiap guru membuat kesepakatan kelas masing-masing, misal saya guru prakarya membuat kesepakatan kelas. Supaya anaknya tidak lupa, ditulis di kelas. Kesepakatan kelas 10-1 pelajaran prakarya 1. Kita tahu pelajaran kita ada sekitar 15 ke atas lah ya, 16 atau 17 gitu. Berarti nanti di tempel-tempel ada 17 kesepakatan kelas, kesepakatan bahasa Inggris, kesepakatan prakarya, kesepakatan bahasa Jawa. Nah, ini saya mohon mohon berbagi pengalamannya bagaimana kesepakatan kelas yang baik supaya siswa kita memang nanti tidak merasa dihukum atau tidak merasa dibebani ya, tapi merasa oh inilah saya berbuat salah atau saya berbuat baik, saya harus menerima konsekuensinya. Oke, terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi monggo, bukannya. Terima kasih Bu Natika untuk pertanyaannya. Yang pada intinya adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat siapa? Gitu. Karena sekolah kita adalah SMA dan ada banyak mata pelajaran. Ya. Monggo Pak Yasin atau Pak. Baik, terima kasih ya Bu Natika. Jadi prinsipnya gini Bu, jadi keyakinan kelas itu tergantung tempat dan waktunya gitu, dan siapa yang terlibat di situ. Jadi
walaupun nanti kesepakatan banyak nggak masalah Bu ya, karena memang kesepakatan itu kan dibuat untuk kepentingan tertentu, waktu tertentu dan orang-orang tertentu. Jadi mungkin setiap kalau kita nanti pakai satu aturan wali kelas mungkin tidak sinkron dengan guru mapel yang lain. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini memang setiap guru mapel itu memang diberi kebebasan nih untuk membuat kesepakatan kelas. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh guru dan murid, itu yang wajib. Intinya itu yang ditekankan itu Bu. Itu mungkin dari saya. Saya menambahi Bu Natika bahwa menurut saya kesepakatan kelas minimal dibuat oleh wali kelas dan tidak menutup kemungkinan guru mata pelajaran bisa membuat kesepakatan sesuai dengan pelajaran yang diambilnya. Contoh pembelajaran itu cenderung menggunakan diskusi ya, di situ kesepakatannya contohnya aktif dalam mengikuti diskusi. Nah, itu nantinya guru yang bersangkutan guru mata pelajaran itu bisa menambah kesepakatan yang sekiranya nantinya sudah dibuat oleh wali kelas. Nah, harapan kami di situ wali kelas wajib membuat kesepakatan kelas karena untuk menumbuhkan keyakinan di situ perlu adanya kesepakatan ya, terkait dengan motivasi intrinsik. Ya. Bagaimana siswa nantinya bisa yakin atau ikhlas dalam menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Nah, kesepakatannya tergantung guru masing-masing yang di dalamnya adalah nilai-nilai kebijakan universal yang kita sampaikan tadi. Terima kasih. Ya, saya sedikit menambahkan dinamika gitu ya. Berhubung dengan pertanyaan itu, pada awalnya pertanyaan itu saya tanyakan juga pada diri saya sendiri. Sebaiknya wali kelas ataukah guru mapel yang sebanyak itu? Kalau di SD mungkin itu enak karena hanya satu guru itu semua dia handle. Tapi kalau di SMA itu ya tidak mungkin kalau 14 atau 15 harus nempel semua. Tapi paling tidak wali kelas itu yang pegang kendali atas kelas. Karena wali kelas yang ibunya atau orang tuanya kelas itu. Kalau di kita kan begitu. Jadi yang paling utama adalah wali kelas dengan murid-muridnya. Kalau masalah guru mapel yang lain, ya monggo. Kalau saya kemarin karena saya dalam rangka mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, saya membuatkan untuk kelas saya khususnya dalam hal ini beberapa kelas 11 itu dan beberapa juga kelas 10 karena dalam rangka saya mempraktekkan membuat kesepakatan atau keyakinan. Monggo kalau masih ada pertanyaan atau tanggapan. Masih ada? Oh, masih. Karena waktunya yang sudah cukup panjang ya, jadi saya terima kasih. Saya akhiri saja untuk sharing dari teman-teman CGP untuk berbagi dengan teman-teman guru yang lain di SMA Negeri 1 Padangan. Harapan kita adalah supaya ilmu yang kami terima itu boleh kami tularkan, boleh bermanfaat, gitu ya. Kembali lagi demi sekolah kita SMA Negeri 1 Padangan. Ya demikian, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita akhiri, kembali lagi kita melihat bahwa kita semua punya misi, punya visi untuk SMA Negeri 1 Padangan. Monggo kalau kesal gitu ya, berdiri kita mau ingat lagi visi kita di SMA Negeri 1 Padangan. Monggo berdiri Bapak. Ya, untuk menutup acara ini, SMA Negeri 1 Padangan beriman, cerdas, kreatif, mandiri, berwawasan global, berbudaya. Terima kasih.
Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.